Aduh, apa nggak ada orang yang lihat ya? Atulah, paman-paman. Ayo tolong selamatkan orang yang tercebur itu sebelum terlambat. Yalah, kapalnya malah ninggalin. Gawat. Tan curiga nih. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Paman editor, coba tolong putar ulang adegannya. Baiklah, coba kita teliti mulai dari sini ya. Ini rupanya sebuah kapal nelayan. Perhatikan, ada jaring, ada juru kemudi, ada beberapa anak buah kapal. Sepertinya mereka sedang bergegas mencari ikan nih. Ternyata bukan hanya kapal ini yang berangkat. Tuh lihat, ada puluhan kapal yang juga berangkat mencari ikan hampir bersamaan. Semuanya berbondong-bondong melaut. Kalau pemandangannya seperti ini, biasanya sedang memasuki musim ikan. Hasil tangkapan biasanya cukup melimpah. Hei, itu ada sobat otan si burung camar. Mereka banyak berterbangan dekat sini. Otan tahu, kalian pasti mau nemenin Otan ke laut kan? Yalah, Otan dicuekin. Aha, Otan ingat sekarang. Kalau ada banyak burung seperti ini, tandanya ada gerombolan ikan yang menjadi mangsa incaran mereka. Wih, kan benar kata Otan. Lihat si burung camar yang menukik itu, dia dapat ikan buruannya. Kalian lihat itu kan? Itu tuh, gemericik di permukaan air. Air laut yang sedang tenang, tiba-tiba saja bergemericik seperti kejatuhan butiran hujan. Padahal sedang tak hujan. Tuh lihat, burung-burung camar juga menukik sambil memburu ikan kecil ke arah gemericik itu. Ini dia pertandanya. Sontak saja, paman-paman nelayan langsung bergegas. Piur! Ternyata ini tuh. Orang yang tercebur di awal tayangan tadi, rupanya ia adalah salah seorang nelayan yang bekerja di kapal ini. Paman ini punya tugas khusus. Ia sengaja melompat ke air untuk mengawali perburuan ikan. Ia bertanggung jawab sebagai orang yang pertama menurunkan pemberat jaring pukat. Kemudian, ia pun bertugas untuk menjaga bagian sisi ujung dari jaring yang dibentangkan agar tetap pada tempatnya. Kalau sudah seperti ini, kapal nelayan harus bergerak kilat melingkar mengelilingi ikan-ikan ini. Jaring nantinya akan mengepung kawanan ikan. Paman nelayan yang lain juga tak hanya berpangku tangan. Mereka bahu-membahu untuk menebar jaring. Teknik ini sering disebut sebagai pukat cincin. Cara penerapannya memang dibentangkan melingkar seperti cincin. Kapal nelayan harus dengan cepat membentangkan pukat jaring. Tidak tanggung-tanggung, panjang pukat jaring seperti ini bisa mencapai lebih dari 300 meter. Sambil kapal melingkar menebar jaring, paman yang tercebur tadi menepuk-nepuk permukaan air. Bukan karena kurang kerjaan atau panik ya. Paman ini berusaha menjaga arah gerak gerombolan ikan ini agar tetap berada pada jangkauan lingkar jaring. Nah, sudah terkepung sekarang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Paman-paman ini tidak sembarangan menarik tambang dan jaring ya. Mereka harus bergerak cepat untuk mengurung ikan. Ruang gerak ikan makin dipersempit. Jaring pukat mulai menyempit. Dan itu dia ikannya. Wah, kalian pasti sudah pernah melihat sobat otan si ikan teri ini dong. Lihat, mereka sudah terkepung. Sesekali burung-burung camar memanfaatkan kesempatan ini. Ikan yang makin terkumpul tentu lebih mudah untuk diburu. Wah, kalau gini sih kalian bisa kenyang dengan mudah. Lihat, sekali serok banyak juga ikan yang didapat. Keren
Keranjang penampungnya hampir penuh. Luar biasa. Ini beneran ikan teri semua nih. Di sekitar perairan Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, hingga ke wilayah Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, banyak kapal nelayan yang mengoperasikan jaring cincin seperti ini. Selain ikan teri seperti ini, ikan yang biasa ditangkap adalah ikan-ikan pelagis lain seperti ikan tuna, ikan tongkol, ikan lemuru, ikan kembung, dan lain sebagainya. Kalau sedang musimnya, satu kapal bisa mendapatkan ikan teri hingga tak kurang dari 3 ton. Wih, banyaknya! Ayo paman-paman, kita bersiap untuk cari gerombolan ikan teri lainnya untuk kita tangkap. Sebentar, Otan cerita sedikit tentang ikan-ikan mungil ini. Namanya juga ikan teri, ukurannya pasti kecil dong ya. Ikan teri yang terbesar saja hanya berukuran 10 cm. Eits, meski begitu gerakannya super lincah loh. Gercep pula alias gerak cepat. Cakep. Nah, karena bentuknya yang kecil dan warnanya yang keperakan ini, ikan teri seringkali menarik perhatian dan menjadi mangsa ikan-ikan yang lebih besar loh. Waduh, beraninya sama yang kecil nih, curang. Tapi tenang, Sobat Otan ini punya cara jitu untuk menghindari pemangsa. Ikan teri termasuk hewan komunal, artinya hidup berkelompok. Mereka selalu berenang bersama-sama untuk menghindari pemangsa dan juga mencari makan. Dengan berenang schooling atau bergerombol ini, ikan teri akan mengecoh musuh, karena gerombolan ini akan terlihat seperti ikan besar. Musuh juga akan bingung karena banyaknya objek yang bergerak. Sensor penglihatan musuh pun bakal kacau. Dan akhirnya, sang predator akan sulit memilih satu ikan dari sekian ribu ikan yang bergerak bersama-sama seperti ini. Pintar juga kamu, Sob. Kermaks! 1, 2, tari yang kompak ya! Sepertinya ikan hasil tangkapannya besar sekali tuh. Lihat saja, yang narik banyak banget. Bagaimana Paman? Sudah kelihatan belum ikannya? Duh, Otan jadi deg-degan deh. Kira-kira yang didapat ikan apa ya? Nah, itu jaringnya sudah semakin dekat dengan permukaan air. Otan jadi penasaran. Nah, itu dia. Ayo kita lihat sama-sama ikan bah. Loh, Otan kira ikannya besar. Ternyata kecil-kecil semua. Kecil-kecil tapi jumlahnya banyak. Hei, ini ramai banget kayak mau demonstrasi. Oh iya, ada yang tahu tidak? Sobat-sobat imut kita ini namanya siapa? Ikan teri. Iya, Anda salah. Baiklah, Otan kasih tahu ya. Paman-paman nelayan di sini menyebut mereka dengan sebutan ikan duo atau ikan nikel. Di Gorontalo, ikan duo merupakan salah satu ikan favorit tangkapan para nelayan.